menjawab apakah betul. Coach Patrick Kluivert harus out atau diberi kesempatan kita langsung terhubung dengan Bung Tommy Welly atau Bung Toel. Selamat pagi Bung Toel. Pagi Bung Toel. Perkenalkan kita Fitri dan Tommy dari Morning Zone. Saya Tommy juga. Ini Fitri. Kebetulan kita sesama Tommy yang pagi hari ini merasa pertandingan sepak bola kita antara Arab Saudi dan juga Irak yang kemarin membuat kita kecewa ya, publik kecewa. Tapi di sisi lain ada yang bilang kayaknya ini saat yang tepat untuk Patrick Kluivert out. Iya, jadi kecewanya ditumpahkan ke Patrick Kluivert nih. Gimana nih Bung Toel melihatnya nih? Terdengar nggak suara saya? Terdengar. Kalau reaksi apapun lah, normal lah. Karena kita dalam posisi kecewa. Kenapa kecewa? Karena keinginan kita kan luar biasa lah untuk ke Piala Dunia. Tapi dalam kekecewaan itu yang penting kan kita tahu ukuran-ukuran. Supaya apa? Supaya pertimbangannya, keputusannya nggak jadi emosional. Gitu loh. Ukuran apa sih yang saya maksud di ukuran sepak bola? Gitu loh. Bung Toel, menurut Anda seberapa besar andil Kluivert terhadap kegagalan timnas kemarin? Apakah lebih ke strategi, pemilihan pemain, atau ada hal-hal lain, Bung? Oke, dalam sepak bola di level itu maksud saya ronde 4, ronde yang nggak ada satupun pemain kita yang berpengalaman di level itu, karena ini pencapaian yang harus saya akui paling jauh dalam sejarah bola Indonesia, terutama di era sepak bola modern. Faktornya pasti teknis dan teknis. Gitu. Di teknis pasti ada faktor, jadi bukan semata-mata soal taktikal. Taktikal disusun, kalau ada gangguan kan juga nggak bisa jalan, gitu loh. Bung Toel, contoh Alvin Verder menjelang lawan Arab nggak bisa main, itu menurut saya juga punya pengaruh besar, sehingga pilihannya jatuh pada Makrok yang akhirnya dihujat, gitu loh. Yuri yang biasanya luar biasa, dipuja-puji ketika menang, ketika bagus, kemarin dihujat karena kesalahan, 1-2 kesalahan yang dia lakukan fatal dan menyebabkan gol gitu kan. Banyak faktor itu. Secara teori, secara tanggung jawab ya pelatih memang yang harus bertanggung jawab gitu. Tapi saya merasa bukan satu-satunya faktor gitu loh. Kalau kita bicara gagal lolos dari ronde 4, gagal ke Piala Dunia itu bukan satu-satunya faktor. Kalau dari Bung Toel sendiri sebelumnya pernah memprediksi seperti apa Bung Toel pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi dan Indonesia melawan Irak? Saya sebagai insan bola yang ngamati bola, saya nganggap ronde 4 itu berat. Saya nganggap ronde 4 itu berat. Jadi dalam hati dan pikiran saya selalu berkecamuk. Hati saya bagaimanapun tetap senang, tetap akan ikut bangga Indonesia jika lolos Piala Dunia. Gitu. Maksudnya, pikiran sebagai pengamat tentu punya pikiran yang lain dalam pandangan tentang sepak bola, tentang timnas. Gitu. Tapi sebagai bangsa saya akan senang. Cuma ketika hati juga kita pengen Indonesia menang, pikiran saya mengatakan berat gitu loh. Jadi selalu ada pertentangan dalam hati dan pikiran menghadapi ronde 4 ini gitu loh. Jadi saya bukan memperkirakan Indonesia kalah, dalam setiap prediksi saya perkirakan Indonesia menang. Malah saya selalu ekstrim karena saya nggak mau di posisi yang misalnya waktu Arab Indonesia, orang banyak bilang draw, itu sangat mudah untuk cari aman ngomong draw gitu loh. Melihat perimbangan kekuatan dan sebagainya. Tapi saya memilih Indonesia menang 3-1 dalam situasi yang artinya karena situasi pertandingan, situasi bisa abnormal. Dan ternyata abnormal itu terjadi untuk kita. Karena ada kesalahan-kesalahan fatal kan, hingga ada 3 gol ke gawang kita. Gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah sudah memprediksi, enggak. Saya tahu itu berat, tapi saya juga berpikir peluang Indonesia ada gitu loh. Oke. Bung Toel, jika Kluivert dipertahankan, apa yang perlu segera diperbaiki dari gaya main timnas saat ini menurut Bung Toel? Kalau gaya main, menurut saya sih udah pada level atau track progress yang bagus ya. Karena gaya main pendekatannya lebih positif ya. Lebih apa ya, lebih terkontrol.
dengan menyerang gitu loh. Variasinya banyak gitu loh. Kalau dari sisi gaya main ya, variasi permainannya lebih banyak. Persoalannya adalah situasi publik bola kita ini keruh. Keruh karena sentimen masa lalu. Tadi kan saya selintas dengar juga dikait-kaitkan dengan STY dan sebagainya. Nah itu yang membuat keruh, membuat penilaiannya nggak jernih gitu loh, nggak jernih sepak bola. Kan saya bisa nangkep, bukan orang yang baru kali ini gitu loh, ada di lingkup sepak bola maupun media. Saya mungkin mengalami zaman media yang berbeda-beda gitu loh, sampai sekarang media sosial. Era media sosial ini luar biasa, punya pengaruh yang kuat pada sepak bola, bisa destruktif, bisa konstruktif gitu. Kan baru di era kemarin, seperti yang saya pribadi alami juga itu terjadi kan. Serangan, bully, bukan hanya saya pribadi, kepada keluarga. Itu kan sudah keluar dari proporsional koridor sepak bola. Saya berbeda argumen dengan teman-teman di studio yang nggak masalah gitu loh. Tapi kan kita tetap respect sebagai manusia, tidak serang maksudnya secara pribadi ataupun keluarga Anda gitu kan. Jadi itu yang menurut saya ada yang nggak sehat dalam perbincangan sepak bola di ruang publik, di ruang medsos. Jadi sampai kapanpun Patrick Kluivert akan sulit ketika ruang publik, ruang medsosnya penuh dengan sentimen gitu. Dan kita juga akhirnya nggak bisa menilai secara objektif menyeluruh segala situasinya. Gitu. Kalau tadi Bung Toel sempat bilang bahwa gaya permainan sepak bola timnas Indonesia sebenarnya sudah oke, sudah lebih kreatif, sudah lebih berbeda dari sebelumnya. Nah, apakah ketika kita memandang kan ke depan masih akan ada AFF 2026, ada Piala Asia 2027, apakah di pertandingan yang nanti ini akan membuat Indonesia jauh lebih baik atau mungkin akan menyelamatkan titel sebagai juara di AFF 2026 atau Piala Asia 2027, Bung Toel? Ini ya, AFF mau tim mana diturunkan, targetnya harus juara. Karena itu levelnya adalah Tenggara. Kalau nanti berlangsungnya di musim panas ya pertengahan tahun depan, artinya para pemain naturalisasi bisa dimainkan, ya nggak ada cerita. Siapapun tim itu mau ada yang naturalisasi atau tidak ada, jangan bilang Piala Ciki karena itu stepping stone. Jadi kita punya tahapan gitu loh juara. Jangan nggak respect pada event olahraga, pada event sepak bola. Saya nggak sepakat sama orang yang dengan gegabah menyebut Piala Ciki gitu loh. Enggak, jadi targetnya tetap mulai dari level paling rendah terus naik ke level berikutnya, tetap punya target yang harus di-achieve gitu loh. Karena begitulah pelatih tim senior, objektivitasnya begitu, dia dituntut dari hasil gitu loh, dari target, achieve nggak dia target ini kan gitu. Oke. Bung Toel, melihat kegagalan kemarin, apakah memang murni soal taktik atau ada masalah dalam proses regenerasi dan pembinaan pemain kita kalau dilihat dari sisi itunya? Kalau regenerasi pemain kita atau kualitas pemain kita jelas bermasalah karena akhirnya kan kebijakan yang diambil naturalisasi, percepatan, akselerasi. Suka nggak suka dengan naturalisasi itu kita sampai di ronde 4 kan begitu. Jadi pencapaian. Tapi apakah itu cukup? Ternyata enggak. Di level yang begitu krusial, lawan papan atas Asia, ternyata nggak cukup. Gitu loh. Nggak cukup apa? Misalnya kita punya hambatan, kehilangan pemain-pemain kunci di saat-saat terakhir menjelang pertandingan. Emil Audero cedera. Oleh Romeni 2 bulan kemarin menjelang Oktober cedera. Apa sih pengaruhnya? Level kompetitif, Kalau pemain profesional cedera, iya dia berangsur pulih memang. Tapi kalau dia belum bertanding di level kompetisi, dia belum dapat intensitasnya, kompetitifnya belum dapat. Maka kenapa oleh Romelu bisa main full karena faktor itu. Ragnar Oratmangun juga cedera banyak. Di September dia tidak diturunkan. Kelihatan juga level kompetitifnya belum pada
kemampuan terbaiknya. Itu gangguan-gangguan satu. Calvin Verdong waktu lawan Irak kan permainan kita jauh lebih bagus ya. Calvin Verdong hadir tuh menurut saya kunci di lapangan tengah, membuat balance permainan lebih kuat, lini tengah kita kokoh gitu loh. Kan bukan soal 3 atau 4 di belakang. Kemarin pun lawan Irak kan 4. Bek kiri Dinjem, bek kanan Kevin Dick, 2 center back Jay Izes dan Rizky Ridho. 2 gelandang bertahannya Calvin Verdong dan Benu Paisi. Nah, lalu ada Tom Haye dan Ricky Kambuaya, ada Mauro Gilsta sama Reinders. Bayangin, bukan mau meremehkan. Karena oleh Romeni cedera, tidak dalam level kompetitif, belum bisa main full sejak awal, maka masuklah Mauro Gilsta. Saya nggak meremehkan Mauro Gilsta, tapi untuk level itu, katakanlah dia dia bukan jelek, tapi kalau yang ngerti bola, dia nggak punya daya ledak, main bolanya flat gitu, speednya flat, nggak ada daya ledaknya, eksplosivitas namanya dalam istilah sepak bola, eksplosifnya sebagai pemain depan tuh nggak ada. Begitu juga Elano Reinders, mungkin pengetahuan, pemahaman taktiknya bagus, positioning bagus, peran yang dia berikan bagus, tapi sebagai penyerang di lini depan itu nggak memberikan daya bunuh apapun gitu loh. Jadi ada kualitas teknis yang tim kita nggak sampai. Karena kalau secara main kemarin menang lawan Irak 1 atau bahkan 2-0 itu akan membuat kita peluang kita masih melanjutkan perjalanan itu masih mungkin terjadi gitu loh. Tapi kan ketika kita bisa menguasai, kita bisa ini, nggak bisa tuh kita menyelesaikan momentum yang dimiliki. Nggak bisa menyelesaikan itu menjadi sebuah kemenangan gitu. Malah yang terjadi ada sebuah kesalahan, kita kalah. Gitu. Waktu di pertandingan pertama, taktik sudah disiapkan, tapi mungkin nggak jalan. Waktu lawan Arab, nggak maksimal. Faktor-faktornya banyak, misalnya ya itu tadi Calvin Verdong nggak bisa main. Gitu. Ada yang off day. Ricky Kambuaya, kita lihat kan bagus. Ini kan selalu pertimbangan tuh pelatih saya lihat. Kalau kita mau pilih pemain yang siap 90 menit, Ricky Kambuaya. Juga asal dengan kualitas teknik pada top formnya gitu. Tom Haye memberikan kualitas teknik, tapi Tom Haye tidak punya intensitas yang stabil 90 menit, kecuali di pertandingan kemarin lawan Irak. Dipush Tom Haye untuk itu, dan Tom Haye punya motivasi bisa gitu. Jadi itu pertimbangan teknik gitu. Bukan kalimat salah karena taktikalnya 4 gitu. Bola bukan sekedar formasi, mau 3 mau silakan aja. Yang penting prinsip inkannya gitu. Tapi kalau elemen-elemen yang ada sebagainya itu yang salah. Lalu situasi kan jadi parah karena hujatan yang terhadap pemain, bukan kritikan, hujat. Ini situasi yang berat gitu loh. Kan yang harus terjadi adalah setelah kalah recovery mental, psikologis, terutama pada Jakob Sayuri, pada Beckham, pada McLaughlin gitu loh. Bukan soal harus dimainkan atau tidak dimainkan, tetapi positioning mereka adalah opsi, pilihan-pilihan untuk bermain, kan gitu. Cuma apa yang terjadi saya amati secara non teknis. Sehari setelah kalah lawan Arab, yang saya lihat ada yang podcast, Jay Izes dengan Martin Parr. Kalau itu internal medianya PSSI is okay buat saya, tapi itu kan bukan gitu loh. Yang kedua adalah pernyataan manajer timnas kita Sumarji yang mengumbar situasi internal di dalam tim tentang perdebatan, tentang penyusunan line up, tentang preferensi dia soal 3 back. Itu kan nggak wise. Dengan posisinya sebagai manajer timnas, itu tidak bijak gitu. Saya bertanya, apa motifnya? Bukankah sebagai manajer timnas Anda harus menjaga kondisi tim itu kondusif? Gitu. Bahkan konsentrasinya adalah recovery mental, recovery psikologis, pemain-pemain yang dihujat. Sekali lagi ini dihujat, bukan dikritik. Pemain era 90-an, generasi-generasi senior kita, itu nggak ngalami seperti ini. Mereka dikritik lewat media, lewat koran, lewat majalah, lewat tabloid.
lewat televisi, program apa? Betul. Program magazine di televisi. Sekarang kan langsung di era Iya, medsos betul. ini. Langsung ke pribadi kita. Anda pikir itu tidak pengaruh? Betul, betul. Kan pasti pengaruh. Tapi yang terjadi adalah justru suasana internal publik diumbar oleh manajer timnas itu sendiri. Pertanyaan saya, ada apa ini? Apa motifnya? Iya, betul. Padahal kalah lawan Arab, peperangan kita belum selesai, masih ada pertempuran lawan Betul. Irak. Coba aja hitung kalau kemarin menang 1-0 atau 2-0, itu positioning kita akan jadi bagus untuk mau lolos langsung atau maupun ke ronde 5 gitu loh. Betul, betul. Baik, Bung Toel, tapi kan di sisi lain ada juga kemarin kita banyak sekali menyayangkan publik ya, terutama menyayangkan keberpihakan atau tidak netralnya wasit Manning. Kita bisa lihat di menit 60 ketika oleh Romani terkena sliding, dan juga di menit-menit akhir ya ketika kita melihat Kevin Dix juga disikut ya. Dan ini sebenarnya ada potensi sebenarnya timnas Indonesia mendapatkan penalti. Nah ini bagaimana pandangan Bung Toel terhadap wasit Manning yang sebenarnya adalah orang Asia juga sebenarnya, punya kedekatan secara geografis dan juga Tapi kurang keberpihakan. Kalau soal wasit Asia ya memang ini kualifikasi Asia. Kawasannya benar lah. Main Irak sama Indonesia, wasitnya dari kawasan Asia Timur, benar lah itu. Tapi penampilannya, performa wasitnya menurut saya buruk. Catatan saya juga nggak ada satupun VAR yang dicek gitu. betul. Nggak ada VAR yang muncul. Lalu ya itu tadi momen-momen yang dianggap paling krusial lah. Yang bikin heran adalah waktu Kevin Dix itu di area penalti. Itu bikin heran. Karena kan wasit akhirnya mengeluarkan kartu kuning buat pemain Irak. Kartu kuning kedua yang berbuah kartu merah. Betul. Halo? Halo? Iya, Pak. Dan kita juga bisa melihat sebenarnya JIZ juga sudah sempat membawa bola ya, Bung Toel. Tapi setelah itu dilarang sama Manning untuk berada di luar kotak penalti. Iya, poinnya itu tadi tuh. Itu kan wasit memberikan kartu kuning kepada pemain Irak. Yang lalu jadi kartu merah karena kartu kuning kedua. Itu artinya apa kalau ada kartu kuning? Kalau saya kasih kartu kuning ke Anda, berarti Anda melakukan pelanggaran. Kan? Yang pantas diganjar kartu kuning, kan begitu. Betul. Tapi kenapa nggak jadi penalti atau malah bola untuk Irak? Itu yang paling kasar menurut saya kalau ini situasi yang unfair gitu. Logika bola aja. Kalau kita duel di area penalti, saya terjatuh lalu wasit memberikan kartu kuning kepada Anda, itu artinya dia menyatakan bahwa Anda melakukan pelanggaran dan berhak dapat kartu kuning. Artinya call wasit itu untuk siapa? Untuk saya kan? Iya. Nah kemarin untuk bolanya. Iya. Itu yang membingungkan. No VAR lagi, nggak ada VAR lagi checking. Jadi itu ngawur itu. Iya. Pertanyaannya, kartu kuning itu untuk apa dia keluarin kepada pemain Irak? Kan itu. Iya. Itu kan harusnya kalau lu kasih kartu kuning wasit, berarti itu pelanggaran. Betul. Ini bolanya hanya malah untuk Irak. Saya bingung di situ. Padahal Anda sudah menyatakan Anda salah, maka saya kasih kartu, kan begitu. Tapi bolanya malah diberikan kepada Irak, bukan Indonesia. Disitulah situasi yang kemudian memang membuat pemain-pemain kita ya terganggu lah, emosi. Jadi overall ini wasit buruk menurut saya. Nggak ada VAR juga walaupun di partai yang sekrusial ini. Iya. Oke, Bung Tawel, nih kita ada Pertanyaan pertanyaan dari YouTube, dari Novelius tadi ya. Dia tanya dengan Hasil Hasil apakah ini, sudah cocok untuk Patrick Kluivert diselesaikan digantikan dari katanya. kepemimpinan sebagai pelatih di timnas Indonesia? Kemungkinan itu sih selalu terbuka, ada. Cuma pertanyaan saya, semangat yang kita usung ini semangat cari kambing hitam atau semangat apa? Apakah Patrick Kluivert benar-benar pihak yang harus dituding karena dianggap gagal meloloskan Indonesia? Gitu. Apakah misalnya ini kita bicara bola, apakah sebelumnya sudah ada yang pernah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia? Kan belum. Apakah sebelum-sebelumnya, let's say 40 tahun terakhir, ada yang sudah sampai
babak sepenting ini, babak yang hampir tinggal ke Piala Dunia kan belum ada. Apakah Kluivert dengan sengaja melepaskan 2 pertandingan ini? Kan nggak juga. Kan semuanya pengen ke Piala Dunia gitu. Betul. Jadi ini soal itu tadi. Keputusan jangan diambil dalam kondisi emosional. Keputusan harus dilakukan secara jernih. Jangan keruh karena sentimen masa lalu, sentimen Sinteyong dibawa-bawa terus sampai sekarang gitu loh. Iya betul. Kan itu. Sekarang yang lolosin ke ronde 4 siapa? Fakta. Yang lolosin ronde 4 siapa? 6 poin dalam 3 pertandingan. Australia, Bahrain, Cina. Kan gitu. Kalau kita mau pas itu head to head. Nanti saya keluarin fakta-faktanya gitu. Jadi jangan jangan karena emosional, jangan karena sentimen. Karena ini bukan soal Patrick Kluivert. Kalau Patrick Kluivert out bukan cuma Patrick Kluivert, seluruh timnya harus keluar out gitu. Ya. Tapi ini akan jadi problematik bagi federasi. Problematik bagi federasi. Akan jadi problematik. Akan jadi problematika. Akan sangat sulit lagi gitu loh bebannya. Baik. Satu hal saya pikir yang tidak terjadi di masa ini adalah di era kepelatihan Patrick Kluivert, mereka tidak berdrama-drama, tidak pencitraan di media sosial. Iya betul. Mereka hanya bekerja dari sisi bola secara teknikal. Fokus ya. Makanya kalau mau kita ikuti sepak bola, Luis Mia pun bagus waktu itu. Banyak publik mencintai dan sebagainya. Lalu sempat publik agak terganggu ketika terjadi pergantian ke Sinteyong. Tapi kan nggak lama gitu loh, sentimennya tidak terjadi separah ini. Iya. Kalau ini kenapa terjadi separah ini? Karena sudah ada permainan di medsos kan begitu. Sudah ada permainan itu. Jadi itu ikut berpengaruh dalam perjalanan ini menjadi keruh. Oke. Makanya saya mau bilang fakta-fakta bolanya, indikasi-indikasi ini. Oke. Emang kapan kita pernah ada di fase seperti ini, kapan? Kan nggak pernah. Belum ya. Kan saya cuma pernah bilang kalau mirip-mirip itu 85. Karena 85 menjelang Piala Dunia 86 kita juga hanya tinggal 2 butuh pertandingan untuk bisa menang lawan Korea Selatan dan Jepang. Kalau menang itu kita ke Piala Dunia 86 Meksiko. Generasinya Coach Bambang Ludiansyah, Erik Iswanto, Lurinere, Dede Sulaiman. Ini kan mirip-mirip, hanya tinggal 2 pertandingan lagi lawan Arab dan Irak gitu. Tapi yang terjauh dari era sepak bola modern ya sekarang gitu. Betul. Yang lolos ke Patrick Kluivert gitu. Baik, Bung Toel, ini kita publik juga tahu bahwa Bung Toel adalah salah satu orang sosok yang paling rajin memberikan kritikan kepada timnas Indonesia, dan Bung Toel adalah, maksudnya dalam memberikan kritik ini berarti Bung Toel adalah salah satu orang yang sangat memperhatikan dan juga pastinya mencintai sepak bola Indonesia. Untuk menuju ke asa kita memenangi Piala Dunia next selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia, apa juga yang harus dilakukan oleh publik Indonesia? Kan kita lihat, dengan akselerasi naturalisasi, dengan percepatan naturalisasi, kita sampai ronde 4. Kita akui itu. Ya kan, kita akui itu. Tapi di ronde yang krusial itu, kita lihat tetap beberapa naturalisasi yang kita rekrut tidak dalam posisi kualitas yang hebat untuk bisa mengupgrade kualitas kita. Mauro Gilstra tidak dalam posisi yang hebat. Eliano Render tidak dalam posisi yang hebat. Nathan tidak dalam posisi yang hebat. Enggak semua. Kualitas itu sampai atau bisa mengangkat satu langkah lagi ke Piala Dunia. Kalau mau cermat, yang hitungannya punya kualitas yang stabil dan katakanlah grade A, itu kan Emil Ayodero Serie A, Jay Ize Serie A, Kevin Dick Bundesliga, siapa Verdong lah, Lille Prancis Ligue 1 kan, lalu Martin Pas lah katakan, kan cuma 5 yang kualitasnya kelihatan gitu, yang stabilnya ada. Binjem kita lihat gitu. Artinya apa? Kan dari dulu sejak naturalisasi itu terjadi, waktu saya bilang, saya kan cuma mengingatkan sampai kapan. Kedua, apa artinya kompetisi?
waktu saya mengkritisi itu, saya kan dianggap anti, langsung dicap, anti naturalisasi. Saya tidak di posisi anti dan pro, saya cuma mengingatkan. Karena naturalisasi itu akan ada titik berhentinya, semasif-masifnya pun. Betul. Saya mengerti semangat lagi. Proses naturalisasi itu terjadi kapan? Ya. Dari kapan sejarah sepak bolanya, lalu sampai bagaimana FIFA mengatur itu saya tahu gitu loh. Jadi saya paham tentang naturalisasi. Tapi naturalisasi yang secara masif, maka saya cuma mengingatkan sampai kapan. Betul. Kan kalau bicara kebenaran sepak bola, kan kebenaran itu terjadi. Bahwa kita melakukan percepatan tapi ternyata tidak cukup juga untuk sampai di situ. Kita seringkali ngomong sepak bola nggak bisa instan gitu loh. Memang ada problem dalam sepak bola domestik kita. Harus terus mau kerja keras gitu loh. Betul. Kita harus kerja keras membangun dan bawah untuk terus naik ke atas gitu loh. Kompetisi kita dibenahi semua aspek. Ya mohon maaf, kebanyakan yang lain pandit influencer kan cuma ribut soal timnas saja. Mereka kan cerewet saya kompetisi, ngomentari pemain asing, ngomentari LIB, ngomentari Komdis, ngomentari komite wasit. Makanya kan saya berani katakan, karena yang disebut pandit itu sebetulnya berperilaku sebagai influencer kemarin. Kalau enggak ngapain repot-repot serang secara pribadi bahkan sampai keluarga. Kan itu fenomena yang terjadi, termasuk sekarang. Kan dicaci maki, dihajar habis, turut bertanggung jawab, puas timnas, rusak timnas. Kan udah di luar nalar gitu loh, kebablasan, kewarasan akal sehat sepak bola kita udah bablas gitu loh. Baik. Ukuran-ukuran sepak bolanya aja diukur. Iya, iya. Diukur Standarnya ya. Betul. Setuju. Bung Toel, terima kasih, Terima kasih informasinya. atas Ini kita informasinya. sudah habis waktunya untuk berdiskusi luar pada biasa. pagi hari ini. Betul, Terima menarik kasih banget ya, Bung masukannya. Toel. Jadi memang sebenarnya bukan cuma sepak bolanya saja yang Betul, tapi semakin hal-hal di upgrade. luar itu Betul. yang harusnya Publik juga juga dibenahi. harus Betul. membenahi ya. Lebih dewasa. Manajer timnasnya aja nggak wise, nggak dewasa mengumbar kayak gitu. Itu Di dia. saat menjelang pertandingan. Nah, Iya, jadi banyak yang harus dievaluasi Betul. ya, nggak Baik. cuma timnasnya doang. tenis dibahas gitu loh, tapi jangan emosional. Betul. Karena kalau Anda ambil keputusan emosional kan suka tidak seimbang ya keputusan. Baik. Bung Toel, terima kasih Bung atas Toel, waktunya, makasih terima atas kasih atas insight-nya. informasinya. Keren. Kita ketemu lagi di next kesempatan. Terima kasih Bung Toel, Terima selamat pagi, kasih, selamat kembali beraktivitas beraktivitas. kembali.